Justru di bulan Ramadan ini yang disuruh berhenti itu yang koruptor. Hai Jokowi, ini bulan suci Ramadan, minta maaf kepada rakyat. Kalau kita ingin mengkritik, kritik kita seharusnya didasarkan dengan akal sehat. Saya menjadi saksi bahwa Saudara Joko Widodo kedugaan justru melakukan pelanggaran hukum, korupsi, penyuapan, dan perbuatan tercela. Itu berita yang menyesatkan. Nah, ini yang membelok-belokkan berita begitu, itu rombongan-rombongan medsos yang sebenarnya pengikutnya hanya beberapa ekor aja. Hai rezim koruptor, wahai pembohong, wahai penipu, ini bulan Ramadan, taubat. Waduh, itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu, dan kalau bisa segera ditutup akunnya ya. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Peperangan yang tercatat dalam sejarah di bulan Ramadan ini banyak. Justru bulan Ramadan ini jadikan momentum untuk memerangi kebatilan, kekuasaan yang penuh dengan nafsu duniawi itu. Jokowi, kamu juga harus mundur karena tidak becus negara. Malu kamu, ngaca muka sendiri. Untuk Jokowi, kau memang tidak sanggup mengurus negeri ini, mundur Pak, mundur. Saya lebih baik Jokowi mundur. Saya pun sekarang juga ya Allah, saya merasakan banget jeritan emak-emak yang ada ngomong sama saya terus gitu. Tolonglah Jokowi harus mundur. Saya datang ke sini bukan hanya untuk Jokowi mundur, tetapi saya ingin satu sistem, satu agama, satu kepemimpinan. Ya, dengan kita tegakkan syariah Islam secara kafah, Indonesia pasti akan bisa dengan mudah tegaknya syariat Allah di muka bumi ini. Takbir! Kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak mengerti, selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Wajib lengserkan Jokowi. Jelas menarik kedudukan Jokowi sehingga dia tidak punya status lagi sebagai presiden. Dia jatuh atau lengser dari jabatannya. Oh, kamu orang Islam yang punya negara, jangan memerintah, jangan melawan pemerintah yang sah meskipun itu salah. Jangan berontak, kritik silakan, tapi jangan Anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh. Ini jelas-jelas mengganggu. Tangkap saja, polisi jangan ragu-ragu nangkap. Ternyata sumpah yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo di dalam konstitusi itu tidak untuk menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Dan sementara Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan perintah Al-Quran dan Sunnah. Kadrun sampah negara ini, pemuja HTI, kadrun-kadrun khilafah, sampah-sampah negara yang selama ini membuat kegaduhan. Mereka suka menyebarkan ujaran kebencian, propaganda, adu domba, memfitnah, terutama kepada pemerintah. Ini karena dalangnya belum pada ditangkepin. Dalangnya ini masih terus saja berkibar-kibar, nyerocos terus. Ada satu nih, mentornya nih, HTI yang ingin merusak keutuhan NKRI dengan memaksakan ambisi keagamaannya dia. Agama menurut dia, bukan agama menurut yang sebenarnya. Lalu kalau saya lihat fotonya, ya tampang-tampang sih, tampang kurang gizi, orang nggak jelas. Wow, ternyata dia memang benar kadrun. Rubah prinsip kedaulatan rakyat, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Khilafah, 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 khilafah. Song-songlah perubahan besar dunia menuju khilafah. Takbir, 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 takbir. Kibarkan raya Allah. Khilafah Islamiyah, al-ummah turid khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Khilafah Islam, al-ummah turid khilafah Islamiyah. Terus majukan perjuangan ini, apapun yang terjadi di depan sana. Kibarkan bandila dan raya. Manusia dijadikan khalifah di muka bumi, iya,
jelas di dalam Al-Quran. Tapi jangan kemudian diolah seolah-olah ada sistem politik bernama khilafah. Mula wong nek wong maju pasti tidak mundur lagi membahas khilafah. Karena khilafah itu dibahas Sayyidina Ali kali Muawiyah liku paten-patenan. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Jadi keliru sekali ketika ada yang menyatakan anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Keliru. Justru anugerah terbesar ya bagi hidup kita juga bangsa kita, negeri ini Indonesia adalah menegakkan khilafah. Pancasila yang kita buat ini adalah Indonesia ini sudah khilafah sebenarnya dalam konteks ini. Ketika khilafah yang berdiri pada bentuk kekuasaan internasional menghilangkan sekat-sekat negara. Orang yang melakukan pembangkangan itu bugot adalah orang-orang yang melanggar dan itu hukumnya haram. Tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Kepemimpinan yang tidak menerapkan khilafah ini itu masuk 3 kategori: zalim, fasik, bahkan kafir gitu. Karena saudara Joko Widodo tidak memimpin untuk menerapkan Islam. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya, saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Tidak ada. Yang mengatakan bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam. Dari mana? Jangan kerdilkan Islam seolah-olah Islam itu mewariskan sistem politik yang penuh darah itu. Penuh dengan pembunuhan, penuh dengan penyelewengan, baik terhadap syariat maupun hakikat. Maka kami akan bersungguh-sungguh berjuang untuk menerapkan syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Takbir! 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 Kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak berani selalu menerapkan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. HTI adalah organisasi terlarang yang ingin menggantikan ideologi bangsa, tentu harus dibubarkan. Negaranya dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugiannya. Begini, bagaimana sistem pemerintahan kita, dasar negara kita itu harus diganti. Itu salah enggak? Salah kan? Salah enggak? Itulah radikalnya. Itu persoalannya. Di mana letak kesalahan bendera ini? Ini kalimat mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau kita dipaksa menjauh dari agama kita, menjauh dari kalimat tauhid, ini kan sama saja ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Saya punya bendera tauhid banyak macam-macam. Nggak pernah saya melarang bendera tauhid. Tetapi bendera tauhid yang disalahgunakan untuk menekan orang lain, untuk menjelekkan orang lain, itu yang saya lawan. Negara Pancasila ini sudah final. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gemuk. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Khilafah bukanlah sesuatu yang baru terdengar di telinga banyak warga Indonesia. Khilafah mulai diperkenalkan semenjak organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI bertandang di negara merah putih ini. Setelah organisasi eksklusif ini dibubarkan oleh pemerintah, khilafah mulai hilang kendali, sehingga ia berjalan bagai anak ayam tanpa induknya. Seperti diketahui, Ahmad Kosinuddin pernah menjadi pengacara Gus Nur yang terdakwa kasus ujaran kebencian dalam ceramah-ceramahnya. Ahmad Kosinuddin juga pernah menjadi Direktur Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Pada tahun 2020, Ahmad Kosinuddin juga pernah ditangkap polisi. Ia ditangkap atas tudingan menebar berita palsu, namun tidak sempat ditahan. Rekam jejak Kosinuddin, ternyata akhir-akhir ini baru tercium bau-bau khilafah.
Karena Kozinudin sangat optimis dengan konten di media sosialnya tentang masa depan khilafah dijadikan sebagai sistem di sebuah negara dengan menggantikan sistem demokrasi.